Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumidin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dalam suasana yang mulia ini dalam acara tadarus Al-Qur'an. Semoga kita senantiasa dikumpulkan dalam ketakwaan di dunia dan kemudian kelak juga dipertetanggakan di surganya Allah. Karena kita meyakini bahwa orang-orang yang mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran kelak juga dikumpulkan bersama Al-Quran. Gitu. Mudah-mudahan kita di sana akan bertetangga dalam keadaan sebaik-baiknya yang diberkahi Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, malam hari ini kita sudah menginjak malam Selasa, Senin, tanggal 13 Januari, tepatnya tanggal 13 Januari 2025, bertepatan dengan 13 Rajab 1446 Hijriah. Kira-kira sekitar 45 hari lagi ataupun 40 hari lagi kita akan insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan, 1 Ramadan, Masya Allah. Kemudian maka doanya kita yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita sampai di bulan Rajab, maka memohon kepada Allah senantiasa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan depan nggih, kemudian sampaikanlah di bulan Ramadan gitu. Luar biasa. Kemudian sebelum ke bulan Ramadan, tadi saya membacakan surah terakhir dari penutup tadarus malam ini nggih. Saya bacakan artinya. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di ayat ini menerangkan bahwa begitu besar posisinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya. Dan Allah mengancam orang-orang yang lebih mengutamakan yang lain, mulai dari tadi dikatakan mulai dari semuanya kena, bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, kekayaannya, perdagangan yang khawatir kerugiannya, rumah tempat tinggalnya yang nyaman, yang disukai, itu kemudian mengalahkan dari beriman kepada Allah dan berjihad, maka Allah itu menghukumi orang tersebut menjadi orang fasik dan mengancam, sampailah tunggulah
datang keputusan Allah kepadanya. Oleh karena itu kita dalam konsep hidup kita harus mengedepankan atau mementingkan jihad ini sesuai dengan ayat ini sehingga kita tidak dikenai kategori fasik. Ada juga di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berkaitan dengan jihad ini juga memberikan kepada kita yang artinya saya bacakan man mata walam yagsu walam yuhadis nafsuhu bil ghuswi mata ala subhatin minan nifaq. Man mata walam yagsu, barang siapa mati belum pernah berperang atau berjihad, walam yuhadis nafsuhu, dan tidak terbetik di dalam hatinya keinginan untuk berjihad, maka mati di atas subhat nifaq, maka dia mati di atas kemunafikan, ada surat kemunafikan. Oleh karena itu dari hadis ini kita harus belajar supaya kita terlepas, yaitu dengan amalan hati kita, sehingga kita bisa terlepas dari nifak ini, karena orang munafik kan masuk neraka ketika mati supaya kita terlepas dari ini, tidak berperang ke medan jihad, tapi kalau belum mampu maka di dalam hati kita harus ada keinginan untuk berjihad membela kaum muslimin. Misalnya sekarang ini ketika terjadi begitu genosid terhadap kaum muslimin di Palestina, kok kita tidak gergeten atau tidak terbetik keinginan untuk membantu mereka. Nek iso aku ya rono Kalau orang iso ya aku mendoakan Kok tidak ada keinginan begitu, maka Allah mengancam dengan hadis tadi, jika orang itu mati maka matinya dalam keadaan nifak karena belum pernah berperang, berjihad, dan tidak ada keinginan sama sekali Nah, inilah sebenarnya amalan hati tapi bisa menyelamatkan kita dari kesengsaraan kelak. Oleh karena itu, detikan hati keinginan untuk berjihad itu adalah tanda bahwa keimanan kita itu sehat, bahwa kita itu beriman, bahwa kita itu mencintai saudara kita. Kalau orang tidak seperti itu, maka dipertanyakan keimanannya Itu tadi sekilas, mudah-mudahan Palestina segera merdeka, segera menang, menyusul Suriah, kemudian yang lain-lain Mudah-mudahan Allahumma ansurhum ya Allah. Kemudian kembali ke malam ini sudah tanggal 13 Rajab yang mana bulan Rajab ini termasuk dalam bulan haram. Ada 4 bulan haram. Yang dimaksud bulan haram itu bulan yang dimana di bulan tersebut kita diancam, seseorang diancam, kaum muslimin diancam dengan dosa yang besar jika melakukan kejahatan. Dan juga sebaliknya, jika dia melakukan kebaikan, maka amal solehnya berlipat ganda. Nah, bulan haram ada 4, dimulai dari Muharram, di antaranya Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sekarang Rajab Oleh karena itu, bulan-bulan ini dulu di zaman Arab Islam awal-awal juga merupakan bulan yang disiriki untuk berperang Sehingga ketika dulu telah terjadi bentrokan senjata kemudian sahabat Nabi dan pasukannya memerangi mereka, orang-orang Arab itu menyindir atau mengejek, loh kok katanya menyembah Allah, kenapa kok berperang di bulan haram Maka kemudian Allah membela, turun ayat bahwa berperang di bulan haram itu dosanya besar, akan tetapi menghalangi manusia dari beriman kepada Allah dan beribadah di Ka'bah itu dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu, kalau musuh menyerang pada bulan itu diserang dengan kekuatan yang seimbang, tidak berlebihan Itu pembelaan Allah bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, saat ini kita mendapatkan bulan Rajab, bulan yang mulia ini, mari kita perbanyak. Dan sebagaimana hadis tadi yang pertama bahwa kita sunahkan banyak berdoa supaya diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian dimohon untuk sampaikan ke bulan Ramadan, maka mari kita awali Ramadan, kita menyongsong kita yang menyambut bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita sambut dari sekarang, kita persiapkan. Ada beberapa tips supaya Ramadan itu kita mendapatkan
amalan-amalan yang optimal ya. Saya mendengarkan dari pengajiannya Syekh Ahmad Al-Misri, ulama dari Mesir yang ada di Indonesia itu diantaranya saya bacakan. Yang pertama kita sambut dengan taubat. Dengan taubat. Jadi dari sekarang kita bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Ya karena kita punya dosa itu. Tidak ada yang nggak punya dosa. Pak Agus merasa punya dosa nggak? Pak Kamino gitu. Saya apalagi gitu. Yang nggak punya dosa hanya Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menghindari dosa besar, maka dia pasti akan terjerumus dengan dosa-dosa yang kecil itu. Jadi pasti setiap kaum muslimin ada dosanya itu. Maka pentingnya kita bertobat supaya ketika kita sampai di bulan Ramadan hati kita sudah lebih baik sehingga kita akan bisa beribadah dengan optimal. Harapannya kita akan mampu meregup keuntungan yang luar biasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya barang siapa yang bertobat dari dosa-dosa itu, Allah itu sangat senang sekali. Saya digambarkan begini, ada seorang pengembara ya, seorang musafir yang lewat di di padang pasir. Yang di padang pasir kan biasanya nggak ada tanaman. Kadang-kadang orang pengendara tuh berhenti paling di bawah pohon kurma gitu. Nah pada saat itu tiba-tiba ketika dia sedang berhenti di situ, tiba-tiba ontanya, tunggangannya lari gitu. Nah padahal di padang pasir itu nggak ada tunggangan selain onta, dan kalau mau jalan pasti jauh sekali nggak ada air. Artinya pokoknya sepaling ya mati kalau gitu. Nah, karena itu dalam kondisi yang putus asa begitu, panik itu, musafir itu kemudian duduk paling ya menunggu matilah, duduk di bawah pohon kurma sampai tertidur dengan gundah gulana. Bayangkan. Kemudian ketika tertidur, ketika dia bangun, Mak Jegaki ternyata kendaraannya sudah di depannya. Orang itu pasti gembira sekali toh. Orang itu pasti gembira sekali karena, ternyata datang lagi gitu. Nah, hingga dia sampai kemudian mengatakan, saking gembiranya dia mengatakan, yang seharusnya mengatakan bahwa, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu, itu keliru mengatakan bahwa, wah Allah, aku adalah Tuhanku dan Engkau adalah hambaku, itu keliru begitu. Itu saking gembiranya. Dan digambarkan bahwa Allah itu kepada hamba yang kembali bertobat, itu sangat luar biasa, lebih gembira daripada orang yang tadi ontanya datang, dikatakan begitu. Jadi, terus kita kalau sekarang bertobat terus besok melakukan dosa lagi, tobat lagi gitu. Dosa lagi, tobat lagi, ya nggak apa-apa gitu. Ya memang kita manusia begitu, tiap hari mungkin dapat dosa gitu. Oleh karena itu, maka kita di antara waktu-waktu sholat ini kita bertobat. Kemudian di antara waktu Jumat ke Jumat yang lain bertobat. Kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain kita juga bertobat. Tobatnya sehari 1000 kali, ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Allah lebih suka. Sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa dosa bisa mengantarkan ke surga. Bagaimana itu kok dosa mengantarkan surga? Bisa yaitu kalau orang itu berdosa kemudian bertobat. Sehingga dengan perasaan dosanya itu dia merasa bersalah sama Allah, ya Allah, saya mohon ampun, kemudian dia menyesal, istighfar, memperbaiki diri gitu, tidak sombong. Maka dia bisa masuk surga. Beda lagi juga dengan orang yang merasa nggak punya salah, kemudian takabur, merasa paling baik, lebih baik dari yang lain, kemudian menjadi seperti iblis, disuruh sama Allah, nggak mau sujud pada Adam. Kesombongannya itulah akhirnya membuat dia terjerumus masuklah neraka. Nah itu bisa seperti itu karena merasa tidak pernah berdosa. Oleh karena itu marilah kita bertobat dari sekarang, bertobat sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah siap untuk berlomba dalam kebaikan. Kemudian selanjutnya setelah bertobat ada lagi yaitu kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya diantaranya misalnya yang selama ini kita mungkin ya kita banyak mendengarkan musik, terlalu banyak main catur misalnya gitu. Maka besok kita pakai untuk baca Quran yang banyak gitu. Baca Quran yang banyak itu.
Atau mungkin terlalu banyak pingpong sehingga besok nggak capek gitu, lemes gitu. Nah, pingpongnya besok dikurangi supaya yang penting untuk sudah memenuhi berkeringat sehingga gula darahnya turun. Gunakan membaca Al-Quran untuk ibadah yang lain. Nah, jadi itu diantara seperti itu. Nah, kemudian Syekh Ahmad juga menyampaikan syarat supaya tobat diterima bagaimana. Beliau mengatakan bahwa di surat di apa namanya, ada 3 syarat yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi itu. Yang pertama supaya tobat diterima itu menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi nek menyesal gitu, nek orang menyesal ya nggak bisa. Kemudian meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak mengulanginya. Dan itu kalau dosanya pada Allah. Kalau sama manusia, maka tambah keempat yaitu mengembalikan atau meminta maaf atau mengembalikan hak yang telah diambilnya. Nah, kalau ini satu saja syaratnya tidak terpenuhi, nah, tobatnya nggak diterima. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, ayo kita song-song Ramadan, kita sambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beribadah di dalamnya. Demikian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di doa gitu. Monggo kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ma ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.